kangkung berapa hari baru bisa panen? Kalau kangkung biji, dia usia panennya 24 hari. Jadi kita tanam mulai dari kita tanam sampai hari ke-24 itu panen. Panen itu hari ke-24 sampai hari ke-32. Kenapa hari itu? Karena itu teksturnya kita bisa makan mulai dari batang sampai daun. Tapi kalau lewat dari 32 hari, kita makan cuma daunnya saja, batangnya sudah tidak lagi. Kalau harganya? Harganya kalau kangkung 1 kilonya 25. Selain itu apa saja? Kalau di sini sebenarnya produk hortikulturanya ada 16 jenis. 16 jenis itu ada salah satunya kangkung, ada bayam, ada brokoli, ada kailan, ada biji, ada tomat, ada kacang panjang, ada selada ungu, ada kol, ada lobak. Cuman ini ya kita bertani secara organik dan selaras alam. Kita di sini ada pekerja ya. Ya, kita ada tenaga kerja, ada di sini ada 4 orang. Kalau kacang panjang itu sama buncis itu 62 hari mulai panen. Itu mulai dari biji sampai panen. Lalu kalau untuk budidayanya dia kena usianya 6 bulan dan dia akan merambat. Dia setiap bulan ini kita ada apa ya istilahnya pupuk susulan. Jadi setiap bulan kita tambah lagi di setiap pohon. Terus pada bulan pertama itu kita sudah mulai pasang dia punya ajir, dia punya tali rambat. Nah, setelah sampai 3 bulan dia panen lagi sampai 2 bulan full. Jadi kalau sudah 3 bulan tambah 2 bulan berarti 5 bulan dia sudah menurun. Di sini apa ya? Setiap bedeng yang sudah dijadikan bekas tanaman sebelumnya, nah tanam berikut tidak mungkin yang sama. Karena nanti ada keuntungan untuk jenis tanaman berbeda-beda. Jadi misalnya di tempat kangkung, panen kangkung tidak boleh kangkung lagi. Dia harus berkisar di antara 16 jenis dan jenis yang berbeda-beda. Supaya dari segi mikroba mereka saling menguntungkan. Dari segi pengendalian hama juga gampang. Ketika kalau di tempatnya kacang panjang, kita tanam kacang panjang lagi, peluang virus atau hama atau bakteri sebelumnya dia pasti ada cadangan makanan itu. Sehingga kalau misalnya kita sudah ganti ke kangkung, hama kacang panjang dan hama di kangkung kan beda-beda. Begitupun virus. Sehingga secara tidak langsung memutuskan mata rantai penyebaran hama, penyakit dan virus dengan sistem rotasi tanaman. Kacang panjang ini pas panen Kalau kacang panjang kita 1 kilonya 20.000 juga per kilo. Tapi karena kita di sini kan sudah ada toko online-nya, terus ada supermarket, ada pelanggan tetap. Sehingga kita bisa jual online dan jual offline. Nah, kalau online itu kita melalui grup-grup WA, grup-grup Facebook, grup-grup penjualan online, ketemu-ketemu online. Kalau offline-nya bisa orang datang langsung ke kebun. Orang datang langsung ke kebun belanja, atau kita grup ini hari panen apa, jadi mereka konsumen WA langsung. Oh ini hari kayak saya mau belanja ini mereka langsung datang ambil. Oke Pak Gesti, terkait dengan magang kewirausahaan ini, bagaimana komentar Pak Gesti, terutama anak-anak muda yang sudah harus turun ke istilahnya mau kotor di ladang atau di kebun ini? Baik, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman dari SMK Lili sudah mempercayakan tempat ini menjadi magang dan kita sudah menjalankan kerjasama MOU ya. Kalau untuk magang, karena kita ini kan sekolah di pertanian perikanan, jadi sebenarnya lebih bagus itu teman-teman harus turun ke lapangan. Karena kita ini sebenarnya eksen, jadi apa yang kita dapatkan di kampus, jadi kita itu tidak hanya berpikir saja, berpikir bagaimana berternak ayam, berpikir bagaimana budidaya tanam, tapi kita harus bekerja melakukan. Jadi untuk kedepannya, jadi teman-teman entah SMK atau sekolah-sekolah pertanian dia harus lebih banyak turun ke lapangan, sehingga memberi dampak menyangkut budidaya sampai pasca panen itu mereka lebih tahu tentang di lapangan, kondisi lapangan. Gitu.
Lalu kalau keterkaitan dengan pendidikan, dengan pembelajaran langsung di lapangan ini bagaimana Pak Gesti? Menurut Pak Gesti sendiri? Kalau pendidikan dan pelajaran langsung di lapangan saya rasa juga lebih bagus lagi, karena kita menjelaskan dari aspek budidaya, kita langsung mencontohkan apa yang terjadi. Misalnya kalau di kelas kita hanya tunjukkan gambar atau foto, tetapi itu mungkin berada di tempat mana. Jadi kalau di sini action kita, oh budidaya ini cara kerjanya ini langsung, dia lebih dapat sih praktek dengan apa ya teorinya. Lalu harapan kedepannya bagi sekolah juga bagi anak-anak terutama SMK ini bagaimana kedepannya? Harap ke depannya kalau berkaitan itu semua, kita NTT ini kan sekitar 78% mayoritasnya petani, dan terus terang alokasi anggaran atau kegiatan pertanian sangat sedikit untuk di NTT. Jadi teman-teman yang menjadi generasi muda, generasi milenial yang membentuk atau yang membuat pertanian maju, mulai kita generasi muda. Jadi ada muncul jiwa-jiwa petani mulai dari usia dini. Kebanyakan petani yang di kita Indonesia pada umumnya petani orang yang sudah pensiun. Tidak ada orang yang muda langsung bergerak untuk dunia pertanian. Sehingga harapannya bahwa jangan terlalu banyak berpikir, buatlah yang kita bisa. Mulai dari usaha polybag atau mulai ternak ayam beberapa ekor, ternak ikan dan lain-lain. Di situ yang ada mulai kita start awal untuk kita belajar.